Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Kelas kalian sudah bersiap apa belum? Sudah. Baik, sekarang sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Dika pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang ada yang tidak hadir? Tidak. Tidak. Oke, hadir semua ya. Sekarang kita nyanyi Garuda Pancasila dulu. Ime, silakan pimpin. Ya. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah sekarang anak-anak tahu tepuk PPK kan? Tahu. Sekarang kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, pembelajaran hari ini kita tentang banjir bukan sekadar bencana alam dan peristiwa rotasi bumi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ibu harap anak-anak semua bisa memahami dan mengerti dalam pembelajaran hari ini. Sekarang silakan anak-anak baca dulu teks tentang banjir bukan sekadar bencana alam. Silakan baca dulu ya. Sudah selesai? Ya. Nah, sekarang ada yang tahu apa saja kata kuncinya dari teks itu? Dari mulai paragraf pertamanya, ada yang bisa? Angkat tangannya. Paragraf 1. Ya, silakan. Paragraf 1, musim hujan, banjir menjaga lingkungan. Oke, tepuk tangan. Jika sekarang ada yang bisa menjawab yang paragraf kedua? Ya. Penertiban lingkungan liar. Ya, tepuk tangan. Sekarang untuk paragraf ketiganya. Saya Bu, Ya. mencuci dan membuang sampah di sungai, banjir dan longsor. Ya, tepuk tangan. Jawabannya sudah benar. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengamati video ini. Kelihatan? Kelihatan? Kalau ada informasi yang penting, anak-anak nanti bisa ditulis. Rotasi dan revolusi, serta gerhana matahari dan bulan. Apa itu rotasi dan revolusi? Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Sedangkan revolusi adalah perputaran benda langit mengelilingi matahari. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi yaitu gerakan berputar bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur
atau melawan arah jarum jam. Masa rotasi bumi yaitu 24 jam. Revolusi bumi yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari. Masa revolusi bumi yaitu 1 tahun atau 365 lebih seperempat hari. Tahukah kalian rotasi dan revolusi bumi mempengaruhi kehidupan di bumi? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pengaruh rotasi bumi. Adanya pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan percepatan gravitasi, dan perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Pengaruh revolusi bumi. Adanya pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, dan gerak semu tahunan matahari. Rotasi dan revolusi bulan. Pernahkah kalian mengamati bulan pada malam hari? Terkadang bulan berbentuk sabit, terkadang bulan berbentuk separuh, dan terkadang bulan berbentuk utuh. Tahukah kalian penyebabnya? Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, berputar pada porosnya atau rotasi. Yang kedua, revolusi terhadap bumi. Dan yang ketiga, revolusi terhadap matahari bersama bumi. Bulan dapat bersinar karena mendapat pantulan cahaya dari matahari. Bagian bulan yang tampak dari bumi adalah bagian permukaan bulan yang mendapat pantulan sinar matahari. Saat bulan berevolusi, bagian bulan yang terkena pantulan cahaya matahari berubah-ubah. Itulah alasan kenapa bentuk bulan jika dilihat dari bumi selalu berubah. Fase-fase perubahan bentuk bulan. Bulan baru. Posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang gelap menghadap ke bumi sehingga bulan tidak tampak. Bulan sabit. Bulan yang berbentuk sabit terlihat di langit barat sesudah matahari tenggelam. Sabitnya menjadi semakin lebar hari demi hari hingga menjadi bulan separuh. Bulan separuh. Separuh permukaan bulan menghadap bumi dan hanya setengahnya yang terkena sinar matahari. Bulan hanya terlihat separuh saja. Bulan purnama. Pada posisi ini, bumi berada di antara bulan dan matahari. Seluruh sisi bulan yang terkena cahaya matahari akan terlihat. Inilah fase bulan purnama. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat bulan purnama, ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan berada pada umbra bumi. Kemudian gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada pada penumbra bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat siang hari, ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila bumi memasuki umbra bulan. Terjadi pada sebagian daerah di permukaan bumi dan paling lama 6-7 menit. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana matahari total. Sebagian daerah di permukaan bumi masuk ke penumbra bulan. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari.
terjadi ketika ukuran bulan lebih kecil dari matahari karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Baik, sudah selesai videonya. Kalian tahu video apa yang ditonton tadi? Tentang apa? Revolusi. Tentang rotasi. Ya, benar. Sekarang Ibu minta kalian berkelompok. Setelah kalian berkelompok, kalian mengerjakan NKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Kalian diskusikan bersama dengan teman sekelompok kalian. Tapi dari penjelasan tadi ada yang tidak paham atau ingin ditanyakan? Paham? Paham. Oke, silakan sekarang kerjakan tugas yang ini. Nah, tuh kalian baca, kalian kerjakan bersama dengan teman sekelompoknya. Silakan, ya. Baca dulu teksnya baik-baik, lalu jawab pertanyaannya. Silakan. Boleh diskusi. Kalau ada yang tidak paham boleh tanya ya, atau soalnya kurang jelas. Sudah selesai atau belum? Nah, sekarang kalau sudah, coba cek lagi hasil diskusinya. Sudah selesai semua atau belum? Nanti kalau ada yang salah, silakan dicek lagi. Sudah benar semua? Sudah belum? Nah, sekarang ada yang mau jawab pertanyaan yang pertama? Ada yang bisa? Kelompok mana yang mau maju? Angkat tangan.
maju ke depan. Yang mana? Iya, yang itu. Silakan baca. Tuliskan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel di atas. Banjir yang melanda Mojokerto Senin tanggal 27/3 bulan 3 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 bulan 3 2017 malam. Tepuk tangan. Jawabannya sudah benar. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang mau maju? Ya. Yang lainnya disimak ya, nggak boleh ribut. Ya, Bu. Gerhana matahari total biasanya paling lama hanya terjadi sekitar 6 menit. Ketika gerhana matahari total terjadi pada daerah atau tempat-tempat tertentu di permukaan bumi, maka di daerah tersebut menjadi gelap gulita sementara waktu. Gerhana matahari sebagian terjadi sebelum dan sesudah dan gerhana matahari total pada keadaan tersebut sebagian daerah di permukaan bumi masuk penumbra bulan. Sudah selesai? Sudah, tepuk tangan dulu. Oke, jawabannya sudah tepat. Jadi, memasuki musim hujan, banjir ini menjadi ancaman bagi wilayah, khususnya di wilayah Indonesia. Nah, ada beragam faktor penyebab banjir, itu mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, pembangunan yang tidak mengikuti topografi lahan, penambangan liar, pendangkalan sungai, hingga keberadaan pemukiman di bantaran sungai atau di pinggiran sungai itu. Jadi, pemukiman ini kerap mendatangkan masalah bagi pemerintah daerah. Terkadang, pemerintah itu mengalami dilema antara harus menyelamatkan warga dari potensi terjadinya banjir dan melindungi hak warga. Selain tentunya melestarikan lingkungan, hal ini karena para warga di pemukiman tersebut bertaruh nyawa setiap kali banjir menjelang. Nah, untuk gerhana matahari itu terbagi menjadi 3 gerhana. Yang pertama gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan matahari cincin. Gerhana matahari itu terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Nah, berdasarkan cara tertutupnya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari, itu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana bulan sendiri itu terjadi kan pada malam hari, ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari itu membentuk garis lurus, dan bumi itu berada di antara bulan dan matahari. Gerhana bulan itu merupakan fenomena alam yang aman dilihat dengan mata secara langsung, sehingga gerhana bulan ini sangat menarik untuk dinikmati keindahannya. Namun, jika kita ingin melihat lebih jelas, dibutuhkan alat bantu seperti teleskop. Hal ini yang menjadikan gerhana bulan sebagai fenomena alam yang menarik, yaitu peristiwa ini terjadi hanya dalam periode tertentu, yaitu ketika matahari, bumi, dan bulan itu berada dalam satu garis lurus yang mengakibatkan pantulan sinar matahari menuju bulan itu terhalang oleh bumi. Nah, sekarang sudah paham atau belum pembelajaran hari ini? Nah, menyenangkan atau tidak? Nah, jangan lupa belajar lagi untuk pembelajaran besok. Tugasnya kalau ada PR dikerjakan, jangan lupa ya. Jadi sekarang coba lihat ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dikumpulkan sampahnya, nanti dibuang ke kotak sampah. Tidak ada. Bu. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan jika mimpin doanya lagi.
Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang cukup sampai pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar yang rajin ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.